Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Novita, NIM 251211600047, mahasiswa dari S2 Pendidikan Dasar. Dalam statistik, sebelum uji parametri dilakukan, asumsi normalitas dan homogenitas harus terpenuhi. Praktikum ini mencakup 4 uji utama, yaitu uji normalitas, uji homogenitas, one sample t-test, dan one way ANOVA sebagai pemenuhan tugas mata kuliah statistik. Pertama, kita melakukan uji normalitas. Di sini sudah ada contoh kasusnya, yaitu rata-rata tinggi badan siswa baru pada tahun sebelumnya adalah 160 cm. Guru olahraga ingin mengetahui apakah tahun ini sama sampelnya sebanyak 12 siswa. Di sini pertanyaannya yaitu apakah tinggi badan siswa baru tahun ini berbeda dari 160 cm. Nah, untuk mengetahui apakah data terdistribusi normal atau tidak, maka datanya kita pindahkan ke SPSS. Setelah dipindahkan, cari bagian variabel view. Di bagian variabel view ini bisa kita lakukan pengeditan data agar mudah dibaca ketika hasil akhirnya. Bagian variabel 3 kita ganti jadi tinggi badan. Untuk penamaan ini tidak boleh dispasikan, karena jika dispasikan keterangannya tadi tidak tersimpan. Bagian desimal kita pilih 0, karena pada data tidak terdapat angka di belakang koma. Setelah diedit, kita klik data view, lalu pilih analisis. Kemudian kita pilih deskriptif statistik dan pilih explore. Kemudian tinggi badan dipindahkan ke dependent list. Klik plots pada bagian kanan atas. Dan klik normality plot switch test dan kita klik continue lalu klik OK. Kita tunggu hasilnya. Dan inilah hasilnya. Maka didapatkan hasil normalitasnya. Untuk melihat hasilnya, kita lihat pada Shapiro-Wilk dengan DF atau degree of freedom sebanyak 12 karena data kurang dari 50 dengan nilai signifikannya 0,993 besar dari 0,05. Artinya data terdistribusi secara normal. Akan tetapi jika data signifikannya kecil dari 0,05 maka data tidak terdistribusi normal. Untuk uji selanjutnya yaitu kita akan melakukan uji homogenitas dan one way ANOVA. Di sini sudah ada contoh soalnya, yaitu sebuah sekolah ingin mengetahui apakah 3 gaya mengajar berbeda, yaitu otoriter, demokratis, dan permisif dapat berpengaruh terhadap tingkat kedisiplinan siswa. Nah, ini pertanyaannya, apakah terdapat perbedaan signifikan tingkat kedisiplinan siswa dan berdasarkan gaya mengajar guru? Untuk memudahkan pemindahan data ke SPSS, maka kita buat tabel yang lebih mudahnya, yaitu yang ada di sebelah kanannya. Untuk kelompok nomor 1 itu otoriter, kelompok nomor 2 itu demokratis, dan kelompok nomor 3 itu permisif. Langkah selanjutnya yaitu kita copy data dan pindahkan data ke SPSS.
Setelah data dipindahkan di SPSS, klik variabel view untuk melakukan pengeditan agar hasil akhirnya mudah dibaca. Nah, bagian dari variabel 3 itu kan kita ganti jadi kelompok, dan variabel 4 itu kita ganti jadi skor. Di mana untuk skor sama kelompok itu tidak ada desimal, berarti di bagian desimalnya kita ganti jadi 0. Nah, untuk bagian label di skornya itu kita kasih dengan label skor kedisiplinan siswa. Nah, untuk di bagian values kita kasih 1 di value. Dan otoriter di label. Lalu tekan add. Dan ketik 2 di value. Demokratif di label. Dan ketik 3 di value. Permisif di label. Lalu tekan add. Setelah diedit, maka langsung saja kita klik data view. Lalu pilih analisis, pilih comparison, lalu pilih one way ANOVA, masukkan kelompok ke vektor, dan skor kedisiplinan siswa ke dependent list. Lalu klik option yang ada di sebelah kanan dan pilih homogeneity of variance test, pastikan sudah tercentang. Lalu klik continue dan klik OK. Maka hasil uji homogenitas dan one way ANOVA-nya akan keluar. Dari hasilnya untuk uji homogenitas, yaitu berupa test of homogeneity of variances, didapatkan nilai signifikan 1,000, di mana 1,000 besar dari 0,05. Artinya varian data bersifat homogen, yaitu uji homogenitasnya terpenuhi. Dan untuk uji one way ANOVA didapatkan nilai signya 0,000, di mana 0,000 kecil dari 0,05. Artinya terdapat perbedaan secara signifikan antara kedisiplinan siswa melalui gaya belajar guru, baik itu dengan otoriter, dengan demokratif, dan permisif. Nah, untuk uji selanjutnya yaitu uji one sample t-test, di mana soalnya itu sudah ada, yaitu nilai ujian matematika kelas 5 di sebuah sekolah ditetapkan 75. Guru ingin menguji apakah rata-rata nilai satu kelas berbeda dari standar tersebut. Nilai 20 siswa adalah sebagai berikut. Pertanyaannya, ujilah apakah rata-rata nilai kelas tersebut berbeda dari 75. Sebelum memindahkan data ke SPSS, kita harus menentukan terlebih dahulu hipotesisnya. Di sini H0 sama dengan rata-rata nilai kelas, yaitu sama dengan 75. Dan HA sama dengan rata-rata nilai kelas tidak sama dengan 75.
Setelah dapat hipotesisnya, kita lanjutkan untuk mengcopy data yang ada di tabel ke SPSS. Untuk pengeditan data agar terlihat jelas dan mudah dibaca di hasilnya nanti, maka kita klik variabel view, ganti variabel 16 jadi nilai, dan ganti 2 jadi 0 pada desimal. Setelah itu, kembalikan ke data view, lalu klik analisis, pilih compartment dan pilih one sample t-test. Pindahkan nilai ke test variable dan ketik angka 75 sebagai perbandingan datanya di test value. Dan di bagian pojok kanan atas, klik option. Lihat apakah confidence-nya sudah 95%. Jika sudah, klik continue, kemudian klik OK. Maka hasil one sample t-test akan muncul. Dasar pengambilan keputusan uji one sample t-test adalah 1. Jika nilai seek to toilet kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Jika nilai signifikasi to toilet besar dari 0,05, maka H0 diterima. Dari uji ini didapatkan nilai signifikan 2 toiletnya 0,062, di mana 0,062 besar dari 0,05. Artinya H0 diterima, yang mana rata-rata nilai kelas sama dengan 75. Demikianlah penampilan saya. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.